Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak fasilitator kita Bapak Abu. Selamat malam kepada Ibu pengajar praktik kita Ibu Kamelia dan Bapak Miming. Kali ini kami akan melakukan kegiatan coaching di mana akan mengadakan rukol modul 2.3. Di mana saya Ibu Wiwi Sumanti sebagai coach dan Bapak Hermantoni sebagai coachee, dan begitu sebaliknya Bapak Hermantoni akan menjadi coach dan saya akan menjadi coachee. Oke, baiklah, kegiatan coaching akan kami mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat pagi Miss. Pagi Pak Herman. Maaf mengganggu ini Miss. Ya. Ada yang bisa saya bantu nih Pak? Oh, ada waktu Miss? Oh ada, saya nanti masuk jam ke 9.10 nih Pak, kira-kira jam 1 habis sholat zuhur nanti. Oke, Alhamdulillah. Sepertinya kesempatan bagus ini Miss, saya menjumpai Miss. Ya, mudah-mudahan tidak mengganggu ya Bu ya. Ya, kayaknya ini ada sesuatu hal yang penting nih Pak, yang mau Bapak kan. Kira-kira apa nih, silakan duduk dulu nih Pak. Oke, inilah Miss yang sedikit pengalaman, ada unek-unek yang mau saya ceritakan ini. Ada yang mengganjal ini Miss di sekolah dan menjadi beban pikiran. Jadi Bapak kesini tujuannya mau bincang-bincang ya Pak ya? Oke, ada bincang-bincang Miss. Iya, ya ada apa tuh Pak? Ada di kelas saya Miss, ada yang mengganggu pikiran, jadi terbawa-bawa, jadi teringat-ingat selalu ini Miss. Yang pertama, saya di kelas saya itu ada siswa saya Miss yang belum bisa membaca. Oh gitu, ya. Ini saya kan ngajarnya di kelas 5 Miss. Sebagai guru kelas 5, saya ada yang mengganjal di hati saya karena dari beberapa orang siswa saya, di antaranya ada 2 orang itu tidak bisa membaca. Jadi saya pun jadi pikiran gitu kan, jadi pikiran. Sebagai wali kelas saya punya tanggung jawab di sana. Iya. Nih Pak, kira-kira kenapa ya bisa jadi begitu? Mungkin apa nih faktor anak kita ini nggak bisa membaca nih Pak? Setelah saya selidiki Miss, ada beberapa ini kendalanya. Yang pertama ada faktor keluarga. Kemudian saya tanya kepada guru kelasnya sebelumnya, ternyata juga guru kelas sebelumnya juga bilang bahwa anak ini sangat pemalu. Jadi dari faktor keluarganya dia selalu dimanja, jadi terbiasa pemalu dan pengen diperhatikan terus. Kalau tidak diperhatikan, jadi dia tidak mau belajar. Jadi saya pun jadi jadi pikiran. Jadi sudah saya datangi juga keluarganya, orang tuanya. Jadi ternyata dia punya pengen diperhatikan khusus sepertinya Miss, biar semangat belajarnya. Iya, ya apa Pak Mas sudah menghubungi atau bertemu dengan orang tuanya sudah berapa kali tuh Pak? Inilah Miss yang sudah saya jumpai orang tuanya, saya sudah ada 2 kali. Pertama waktu tahun ajaran baru, waktu naik kelas kami pertemuan dengan seluruh wali kelas, seluruh wali murid. Kemudian di pertemuan kedua karena ada yang mengganjal ini, sebulan berjalan, saya sudah manggil orang tuanya juga. Setelah dipanggil ternyata orang tua membenarkan kalau anak saya ini memang karena dia anak satu-satunya, jadi dia memang dimanja sama orang tuanya. Jadi kalau tidak dimanja kayaknya nggak bersemangat dia di sekolah Miss. Oh begitu ya Pak ya. Memang kalau bantu ya Pak ya, memang selalu dimanja ya Pak. Iya, kan? Pak, seumpamanya begini Pak, kira-kira nih Pak dalam skala 1 sampai 10, kalau 1 tuh anggap belum maksimal ya Pak ya dalam membaca.
Dan kalau 10 itu sudah maksimal ya Pak ya. Dari skala 1 sampai 10, Bapak ini sekarang ini posisinya di skala yang nomor berapa? Kalau sekarang untuk siswa saya ini, saya merasakan baru di posisi 5 dan 6 baru, Miss. Hmm, Karena, iya, anak ini perempuan jadi harus dimanja. Saya sebagai guru laki-laki kadang-kadang agak memanja itu belum dapat chemistry-nya, Miss. Takut eee, salah salah, persepsi kan namanya anak-anak sekarang gitu kan. Jadi, kalau, posisi saya sekarang baru 5 dan 6 lah, Miss. Nah, ini mau saya usahakan untuk kedepannya lebih baik, gimana caranya? ya, iya ya Pak ya, kalau misalnya anak kita nih perempuan, gurunya laki-laki mungkin agak canggung ya Pak ya, takut nanti orang lain. Itu bagus sekali tuh Pak. Terus, jadi kalau begitu Bapak ini menginginkan skala yang ke berapa nih untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau sebetulnya kalau ditanya sebagai guru, sebagai, wali kelas yang peduli sama siswa ini, Miss, saya pengennya, eee, di an kalau bisanya sih sampai 10, Miss. Ah, 9 setidak-tidaknya 9 mhm, 9 mendekati 10 gitu kan. iya iya Karena biar ada rasa kepuasan kita dalam iya. mengajar anak itu istilahnya jangan sampai mengecewakan. Jadi kalau dapat semuanya anak kita itu kan, eee, sesuai dengan kemampuannya, berkembang dengan, kemampuannya. Iya, alhamdulillah nih, Pak, heeh, iya. Nah, kira-kira menurut Pak Man, ada nggak hambatan atau, kendala dalam mencapai tujuan yang Bapak harapkan? Kalau hambatannya ada, Miss, cuma hambatannya itu aja karena anak saya ini anak perempuan, jadi sebagai guru laki-laki saya mungkin agak, sedikit canggung atau belum dapat cara, untuk menghadapi anak perempuan yang manja, Miss. Jadi karena kita sebagai guru laki-laki kan biasanya, kita, tanamkan disiplin, jadi kalau anak perempuan, kalau kelas 5 ini masih manja, ini yang masih masih saya apakan, Miss. Inilah kendalanya karena bawaan manjanya. Iya, memang itu, susah dihindarkan bagi anak-anak kita ya, Pak, Iya memang betul. sekali perhatian, apalagi dalam soal, ketidakmampuannya untuk membaca nih, Pak. Terus kemudian nih, Pak, rencana apa yang ingin Bapak, lakukan untuk mencapai, tujuan yang diharapkan ini, Pak? Eee, Mungkin langkah-langkah yang akan saya coba, Miss, ini berkolaborasi dengan guru kelas nih, Miss. Yang pertama guru kelas sebelum saya, maksud saya guru kelas waktu dia kelas 4. Eee, it Kemudian saya coba juga, berkolaborasi dengan kebetulan guru bidang studi olahraga kan gurunya perempuan. Inilah yang mau saya coba pendekatannya, Miss. Melalui guru, guru pendamping atau melibatkan guru lain, yang kebetulan yang juga perempuan. Jadi biar dapat dia chemistry-nya antara guru perempuan dengan anak perempuan yang manja ini, Miss. Iya iya iya, begitu ya, Pak, ya, mantap sekali tuh, Pak, Bapak sudah melakukan kolaborasi sebagai guru CGP, guru penggerak, itu sudah ditanamkan ya, Pak, ya, kolaborasi ini ya, Pak, ya, itu mantap sekali. Oke, nah, kemudian, Pak, ini nih komitmen ya, Pak, ya, Iya komitmen iya. yang Pak Man lakukan untuk, melakukan menguatkan, rencana yang Bapak lakukan tadi? Ini kalau saya, berkomitmen, saya sudah sudah saya susun juga targetnya, Miss. Maksud saya karena sudah dengan cara saya sendiri sudah berjalan sebulan, ini udah mau yang kedua bulannya. Nah, ini yang sebulan ke depan dan seterusnya, ini saya, pengen melibatkan guru, berkolaborasi dengan guru dan, saya akan coba ini akan saya biasakan, saya biasakan kemudian, eee, saya coba lebih sering lagi, mendekatkan dengan anak ini istilahnya biar tidak separuh-separuh jalan gitu kan. Nah, ini yang mau saya terapkan ini, Miss. Jadi biasanya saya mendampingi, sebelum-sebelumnya mungkin sekali seminggu, ini akan saya usahakan minimal 2 atau 3 kali seminggu ini, Miss, bersama kawan. Jadi karena gurunya perempuan, jadi ada teman juga. Nah, jadi untuk menghadapi anak manja saya ini, inilah mungkin caranya akan saya terapkan, Miss.
Iya, bagus sekali nih Pak Man. Memang harus seperti itu ya Pak Man. Kita nih sebagai guru nih, sebagai pendidik itu harus punya komitmen untuk mencapai tujuan ke arah yang lebih baik ya Pak ya. Ya, Nah, ini tadi Bapak sudah menyampaikan nih, berarti orang-orang yang membantu Pak Man dalam melaksanakan komitmen itu ya guru olahraga ya Pak ya, guru-guru perempuan yang dapat ya, Bapak, karena Bapak kan anaknya, siswanya yang tidak bisa membaca ini adalah perempuan seperti itu ya Pak ya. Jadi memang sangat betul nih Pak Man nih melakukan tindakan atau bantuan yang berkolaborasi ya Pak ya, berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah Bapak untuk mencapai tujuan yang Bapak harapkan. Jadi ya. sekiranya mungkin yang Bapak lakukan itu sudah sangat bagus sekali. Cuma terlebih lagi saya lupa tadi bertanya Pak, ini kira-kira anak kita ini ada berapa orang nih Pak? Di kelas ini kebetulan tahun ini Miss, dia termasuk rame juga ini Miss, ada sekitar 33 orang ini siswa saya. Ini selain guru sama guru kelas sebelumnya dan guru bidang studi, saya juga melibatkan orang tua ini Miss. Oke. Orang tua anak ini kan, karena orang tua ini saya pikir ini sangat berperan penting ini, apalagi menghadapi anak manja dan perempuan yang manja seperti ini, ya mungkin saya akan berkolaborasi juga dengan orang tuanya, Miss. Iya, betul sangat. Oke lah kalau gitu mungkin yang Bapak lakukan sudah sangat-sangat mantap ya Pak ya, sudah sangat-sangat mantap. Jadi saya berharap juga ya Pak ya kalau misalnya ada segala sesuatu yang mungkin menjadi hambatan Bapak untuk mencapai Bapak itu mungkin bisa saya juga nih Pak gitu ya kan. Dan gimana nih perasaan Bapak setelah Bapak bertemu dengan saya nih? Wah, inilah Miss, saya sangat bersemangat ini Miss. Saya bersemangat, kemudian setelah bercerita dengan Miss ini, saya beban saya rasanya plong gitu kan. Artinya apa yang saya lakukan itu ternyata yang selama ini jadi pikiran saya sekarang beban itu terasa plong, dan saya sangat bahagia rasanya Miss setelah mendapatkan tanggapan dari Miss, saya curhat dengan Miss, jadi saya senang sekali dan saya merasa saya merasa lepas beban saya rasanya dan saya makin bersemangat ini Miss. Mungkin itulah Ya, Miss, lebih semangat lagi kayaknya Miss. ya, mungkin saya juga apa yang Bapak lakukan mungkin akan juga menjadi masukan bagi saya untuk melakukan kepada anak saya jika ada anak saya yang seperti Pak ya seperti kejadian Bapak tidak bisa membaca, saya juga akan melakukan seperti itu. Oke Pak. Cuma itu aja kendala Bapak nih. Oke Miss, saya mengucapkan terima kasih ya Miss ya atas tanggapannya, atas waktu yang diluangkan. Jadi saya beban saya terasa plong dan saya bersemangat lagi dan saya sangat bahagia setelah berjumpa bersama Miss ini. Terima kasih Miss. Semoga sehat selalu. Lebih melakukan melalui proses ya walaupun hambatan kendala kita tetap semangat ya Pak ya, begitu dong kalau jadi guru penggerak harus semangat Semangat ya. pihak kepada murid dan berkolaborasi bersama rekan sejawat dan ada di lingkungan. Semangat ya Bapak ya Pak Mas. Oke Miss, terima kasih ya Miss ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.